Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, Kompolnas mengecek langsung lokasi kebakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna atau Sempurna Pasaribu yang tewas bersama 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kompolnas mengecek langsung lokasi kebakaran rumah yang menewaskan Sempurna, istri, anak, dan cucunya dalam rangka mengawal penyelidikan oleh polisi. Kompolnas masih menunggu hasil dari pemeriksaan Lab 4 dan Inafis Polres Karo. Dalam kasus dugaan peristiwa kebakaran terkait pemberitaan yang dibuat Sempurna, Kompolnas minta para jurnalis ikut membantu polisi mengungkap kasus ini. Kapuspen TNI Maijen Nugraha Gumilar merespons desakan Dewan Pers agar TNI dan Polri membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu dan juga keluarganya. Soal dugaan anggota TNI terlibat dalam kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu, Kapuspen bilang pihaknya menyerahkan penyelidikan kepada polisi. Ya, kami serahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Terlalu dini kita menjudge dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan. Kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya. Mudah-mudahan semuanya bisa jelas dalam waktu dekat ya. Kematian wartawan, anak, istri, dan cucunya menimbulkan pertanyaan. Apakah ini murni karena kebakaran? Ataukah ada yang ingin untuk menutup pemberitaan yang selama ini dia lakukan? Saya Henry Setiawan akan mengajak Anda untuk menelusurinya. Kebakaran rumah wartawan Tribrata TV.com Sempurna Pasaribu di Kabanjahe, Karo yang turut merenggut nyawa Sempurna, istri, anak, dan cucunya masih menyisakan misteri. Apakah kebakaran terjadi karena kecelakaan atau sengaja dibakar karena tugasnya sebagai wartawan? Kepala Biro Tribrata Wilayah Karo, Sita Gurning mengenang Sempurna seorang jurnalis yang kritis dan selama 2 pekan terakhir gencar meliput berita mengenai pembalakan ilegal, narkoba, dan judi di Tanah Karo. Memang beliau ini, kita semua sama-sama tahu bahwa memang beliau ini kalau untuk menyoroti satu masalah, memang orangnya sangat kritis. Terakhir ini. Nah, dalam sepekan ini memang beliau lagi aktif nih menyoroti masalah masalah perjudian dan narkoba di Tanah Karo. Dan kedua, masalah juga hampir yang 2 pekan yang lalu itu masalah kayu. Oh, illegal logging juga dibahas. Bang. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa belasan saksi yang mengetahui kebakaran yang menewaskan Sempurna dan keluarganya. Dari penyelidikan sementara, polisi menemukan 2 titik api, sedangkan hasil otopsi sementara menyebut penyebab kematian karena terbakar. Itu hasil lapor saat ini disandingkan dengan keterangan saksi-saksi yang pertama kali menemukan kejadian bahwa ada 2 titik api yang terdeteksi yang cukup besar, cukup parah di dalam rumah tersebut, TKP tersebut. Otopsi ini masih belum dikeluarkan oleh dari Rumah Sakit Bayangkara, cuman keterangan awal dari mereka bahwa korban mati karena terbakar. Sementara itu, Dewan Pers meminta TNI dan Polri membentuk tim investigasi bersama. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Dewan Pers berangkat dari fakta kasus kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu sekeluarga terjadi setelah ia memberitakan perjudian di Karo. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Di tengah sorotan publik, Kompolnas juga turun ke Karo mengawal penyelidikan kasus kebakaran rumah yang menewaskan wartawan Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Kompolnas masih menunggu hasil pemeriksaan Lab 4 dan Inafis. Kematian Riko Sempurna Pasaribu harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian.
kematian 3 generasi di keluarganya ini terlalu mahal dari alasan apapun. Apalagi jika benar kematiannya disebabkan oleh pemberitaan yang kerap kali dia buat. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Kebakaran rumah yang menewaskan jurnalis Tribrata TV Sempurna Pasaribu dan keluarganya terjadi usai Sempurna Pasaribu memberitakan perjudian yang diduga dibackingi anggota TNI di Karo, Sumatera Utara. Bagaimana kemudian agar penyelidikan kasus kebakaran rumah Sempurna Pasaribu terang benderang dan tidak menjadi simpang siur? Sudah akan kita bahas, saudara, sore hari ini bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amriel. Selamat sore, Bung Reza. Selamat sore Mbak Nilo. Ya, Bung Reza, kalau kita lihat ya, melihat dari rentetan peristiwa, fakta yang saat ini muncul, yaitu kita lihat ada pemberitaan atau berita yang dibuat oleh korban Sempurna ini terkait dengan judi yang dibackingi oleh aparat. Kemudian rentetan peristiwa selanjutnya ada peristiwa kebakaran, kemudian menewaskan dirinya, menyebabkan ada banyak spekulasi yang muncul begitu. Bagaimana ini harusnya polisi arahnya untuk penyelidikan kasus ini? Karena mendiang dikabarkan melakukan kerja jurnalistik terkait dengan masalah judi, maka memang masuk akal kalau ada spekulasi bahwa peristiwa yang sangat menyedihkan, yang sangat mengerikan ini boleh jadi bersangkut paut dengan topik pemberitaan yang disusun oleh mendiang. Apalagi ada data yang menunjukkan kematian para jurnalis di luar zona perang memang kebanyakan terjadi atau dialami oleh para jurnalis yang melakukan liputan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan uang dalam jumlah besar, antara lain korupsi. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pelanggaran hukum dalam jumlah besar, maka perkiraan saya judi pun demikian pula. Judi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang juga melibatkan sumber daya finansial yang jumlahnya fantastis, yang memberikan dasar bagi saya untuk berspekulasi bahwa ada kesamaan situasi antara peristiwa yang dialami oleh mendiang dengan tren kematian para jurnalis yang sekali lagi disebabkan atau bersangkut paut dengan liputan yang terkait dengan penyalahgunaan uang dalam jumlah yang besar. Namun menurut saya tetap harus dibutuhkan adanya bukti-bukti empiris. Oleh karena itu, sudah barang tentu otoritas terkait perlu melakukan investigasi termasuk melakukan profiling, baik itu profiling terhadap mendiang dan juga profiling terhadap situasi. Oke, Bung Reza, bagaimana ini membuktikan bahwa peristiwa kebakaran ini memang karena kecelakaan atau memang ada upaya pembunuhan di dalamnya? Tadi saya katakan perlu kiranya dilakukan profiling baik terhadap mendiang, terhadap korban, dan juga terhadap situasi. Kalau kita bicara profiling terhadap mendiang, berarti profiling terhadap manusianya, maka memang penting kiranya bagi kepolisian untuk misalnya membuka jejak-jejak komunikasi yang dibangun oleh korban dengan pihak-pihak lain. Dan juga mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup korban. Apakah korban merokok, apakah korban begadang, apakah korban mengecas handphone ketika tidur, dan segala macam bentuk profiling yang mengarah pada bentuk-bentuk kebiasaan termasuk kerentanan-kerentanan yang ada pada diri korban. Sementara profiling terhadap situasi, saya pikir juga perlu dilakukan pengecekan misalnya tentang sistem perlistrikan yang ada di rumah korban, atau mungkin benda-benda yang bisa memantik api dari dalam rumah, dan hal-hal yang terkait dengan faktor situasi atau faktor lingkungan lainnya. Penegak hukum akan bisa menemukan jejak prioritas harus dilakukan. Spekulasi apa yang patut dikedepankan? Apakah ini merupakan kebakaran akibat katakanlah kecelakaan atau justru kebakaran akibat perbuatan sengaja dari pihak-pihak tertentu? Oke, Bung Reza, kalau misalnya ini ditemukan ada unsur kesengajaan, apakah itu bisa langsung kita menyebut bahwa itu adalah pembunuhan berencana? Perkiraan saya demikian. Kalau memang ini kita anggap sebagai sebuah kebakaran yang diakibatkan oleh perbuatan pihak tertentu, siapapun pihak itu, maka kita bisa bayangkan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana. Kalau ini merupakan pembunuhan berencana, maka boleh jadi patut dikesampingkan dugaan bahwa pembunuhan ini dilatar belakangi oleh
motif personal, artinya ada katakanlah alasan-alasan yang sangat pribadi yang menyebabkan pelaku memutuskan untuk kemudian menghabisi nyawa korban. Mengingat bahwa instrumen yang digunakan untuk menghabisi korban dan keluarganya adalah api, maka ketika dikaitkan dengan kemungkinan pembunuhan berencana, masuk akal apabila muncul spekulasi bahwa penggunaan api sedemikian rupa tidak hanya untuk menghabisi korban dan keluarganya, tapi barangkali juga untuk menghilangkan bukti-bukti pelanggaran hukum yang dimiliki atau dipegang. Itu yang kemudian harus terus diselidiki, dan keterbukaan polisi dan investigasi kasus ini itu yang paling dinantikan oleh publik. Terima kasih psikolog forensik Bung Reza Indragiri sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.